Perkenalkan, nama saya Ririn Sumarnita Melap. Saya mahasiswa dari Ilmu Kesehatan Stikes Wirahusada Yogyakarta. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan melakukan pendidikan kesehatan tentang sipilis. Di mana sipilis ini adalah salah satu penyakit menular seksual. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan berbincang-bincang bersama seorang bapak yang katanya pernah dirawat dengan diagnosa sipilis. Nah, silahkan saksikan video berikut ini. Selamat siang, Pak. Siang. Bagaimana kabarnya? Baik. Sehat? Alhamdulillah. Baik, Pak. Baik, Pak. Perkenalkan, nama saya Ririn. Saya mahasiswa dari Stikes Wirahusada Yogyakarta. Nah, pada kesempatan kali ini saya ingin berbincang-bincang dengan Bapak. Kira-kira waktu yang saya butuhkan 5-10 menit. Apakah Bapak bersedia? Siang, Pak. Baik, Pak, jadi di sini saya ingin memberikan pendidikan kesehatan mengenai sipilis. Nah, Bapak pernah dirawat dengan penyakit atau keluhan sipilis? Ya, pernah Pernah. Kapan, Pak? 2 bulan kemarin. 2 bulan kemarin. Nah, baik, Pak, jadi di sini saya akan menanyakan apakah Bapak tahu tentang apa itu sipilis? Sekarang masih kurang tahu. Kurang pemahaman tentang sipilis. Baik, Pak, jadi di sini saya akan menjelaskan tentang sipilis. Di mana sipilis ini adalah salah satu penyakit menular seksual pada kebanyakan itu pada pria atau pada waria. Nah, penyakit sipilis ini adalah biasa disebut oleh masyarakat awam itu sebagai penyakit raja singa. Tahu, Pak? Oh, kurang tahu ya, Pak ya. Baik. Jadi sipilis ini disebabkan oleh bakteri, Pak. Bakteri itu namanya Treponema pallidum. Emang namanya agak susah ya, Pak. Jadi sipilis ini juga bisa menular pada wanita apabila punya suami yang mengalami penyakit sipilis. Kebanyakan sipilis ini juga dia kebanyakan terjadi pada waria, di mana dilakukan melalui hubungan seksual yang kurang aman, seperti melakukan hubungan seksual melalui oral, ditularkan melalui hubungan seksual melalui alat kelamin, lalu misalkan ditularkan melalui hubungan seksual dengan kulit yang sudah terinfeksi kuman sipilis. Seperti itu. Nah, Pak, kira-kira awal-awal mengalami gejala sipilis itu seperti apa, Pak? Ya, gejalanya ya sakit saat ini, pipis, Mbak. Oh, saat buang air kecil itu terasa nyeri. Nyeri sekali. Oh ya, itu saja, Pak. Iya, awalnya. Oh ya, baik, Pak. Jadi kadang-kadang memang tanda dan gejala sipilis ini awal-awal memang belum terlalu dirasakan, seperti buang air kecil. Nah, itu biasanya pasien mengira kalau itu adalah infeksi di saluran perkemihan. Namun ini adalah salah satu tanda gejala daripada sipilis. Biasanya sipilis ini tanda dan gejalanya muncul setelah 1-4 minggu berikutnya. Hanya terdapat luka pada daerah kelamin, pada penis, pada mulut atau bibir, dan terkadang pada tangan atau jari. Namun, Pak, biasanya meskipun tanda dan gejalanya cuma luka, biasanya sipilis ini biasanya sembuh dalam waktu 2-6 minggu. Meskipun lukanya sembuh dalam waktu 2-6 minggu, namun virus itu masih ada di dalam pembuluh darah kita. Jadi dia itu menggerogoti pembuluh darah kita, seperti itu, Pak. Infeksi sipilis ini dia itu biasanya sangat mudah terkontaminasi ke orang lain melalui luka, seperti itu. Baik, Pak. Nah, biasanya sipilis ini pada tahap selanjutnya, di tahap 2-6 bulan itu ada tanda-tanda yang muncul pada pasien, yaitu dengan misalkan ada kerontokan rambut, atau misalkan ada bercak-bercak di tangan dan telapak kaki, bercak-bercak merah, lalu mengalami rasa demam, sering mengalami demam mungkin karena infeksi di dalam badannya. Terus pasien juga mengalami nyeri di seluruh badan, seperti itu, Pak. Baik, Pak. Nah, di sini saya akan memberitahukan kira-kira cara pencegahan sipilis itu seperti apa. Yang paling penting adalah yang pertama, jangan melakukan hubungan seksual dengan sembarangan orang. Dan kedua,
jangan melakukan hubungan seksual dengan orang yang sudah menampakkan gejala sifilis. Terus kalau misalkan terpaksa ya gunakan kondom. Lalu misalkan tanda-tanda gejala tersebut tidak ada pada pasien atau pada bapak, tetap lakukan pemeriksaan ke klinik penyakit dalam atau ke klinik IMS agar kita deteksi secara dini tanda dan gejala dari penyakit ini, sifilis ini. Seperti itu ya Pak. Ya. Baik, di sini kita masuk ke tahap pengobatannya ya Pak. Jadi tahap pengobatannya itu ada beberapa, namun yang paling penting adalah lebih baik kita mencegah daripada kita mengobati. Jadi untuk meminimalisir kita terjangkit penyakit sifilis, lebih baik kita tidak melakukan hubungan seksual dengan sembarangan orang. Yang kedua, jika kita mengalami gejala-gejala sifilis, segera kita lakukan pemeriksaan ke dokter. Berikutnya, kalau misalkan kita mengalami gejala sakit atau sifilis, kita juga jangan mengonsumsi antibiotik secara sembarangan. Kita harus mengonsumsi antibiotik itu dengan resep dokter agar kita tidak kebal terhadap antibiotik. Lalu berikutnya, jika ingin melakukan hubungan seksual, selalu menggunakan pengaman atau kondom. Nah, yang perlu Bapak ketahui, pengobatan dari sifilis ini jika tidak benar dan tidak tuntas, maka efek sampingnya juga dari sifilis ini juga bisa gampang terkena penyakit infeksi menular seksual lain seperti HIV/AIDS, gonorrhea dan seperti itu Pak. Dan yang paling penting Pak jangan khawatir atau takut karena penyakit sifilis ini dengan pengobatan yang benar dan teratur pasti bisa sembuh. Semangat. Kira-kira sebelum saya mengakhiri bincang-bincang kita pada siang hari ini, ada yang ingin Bapak tanyakan? Untuk sampai sekarang udah jelas ya. Sudah ya Pak. Baik, jadi Bapak mengerti ya, tentang penjelasan saya tadi, kayak apa itu sifilis, cara pengobatannya bagaimana, cara pencegahannya bagaimana, itu ya Pak. Baik, sekian pendidikan kesehatan saya pada siang hari ini. Semoga bermanfaat buat Bapak dan keluarga. Terima kasih. Sama.